Halo semuanya, perkenalkan saya Zidan Najrul Farhan. Saya akan menjelaskan mengenai perhitungan secara manual tentang analisa sebuah struktur. Nantinya, perhitungan ini akan dibandingkan dengan hasil analisa pada SAP 2000. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu struktur yang akan dianalisa. Panjang dari bagian-bagiannya, batang 1 ataupun batang 2 ataupun batang 3 memiliki panjang yang sama, yaitu 6,5 meter. Tingginya belum diketahui, dan terdapat sudut 50 derajat. Selain itu, struktur ini diberikan beban pada A, B, C, dan D sebesar P ke arah bawah, yaitu 10 kN. Mari kita ke perhitungannya. Nilai dari H dapat ditemukan menggunakan nilai dari tan 50 derajat. H sama dengan 6,5 dikalikan tan 50 derajat. H nilainya adalah 7,77 meter. Untuk stabilitas rangka batang, kita gunakan M sama dengan M itu merupakan banyaknya batang, 2J join dikurangi reaksi tumpuan. Reaksi tumpuannya ada 3, RAV, RDV, dan RAH yang nilainya adalah 0. Jadi ada 3 sehingga ditemukan 9 sama dengan 9. Sama sehingga strukturnya termasuk statis. Sehingga dapat kita hitung. Yang pertama, kita hitung terlebih dahulu reaksi tumpuan. Reaksi tumpuan dapat ditemukan menggunakan sigma momen pada jumlah momen pada titik A. Nilainya adalah 0. Sehingga kita dapat temukan momen yang ada di A itu terdapat dari reaksi D secara vertikal, lalu dikalikan jaraknya, beban P, beban pada P di D, P di C, P di B, dan P di A sebenarnya dihitung namun jaraknya adalah 0 sehingga nilainya adalah 0. Ditemukan dengan RDV yang pindah ruas atau kita sama-sama tambahkan RDV di kedua ruas, maka ditemukan nilai RDV adalah 20 kN. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada titik D. Kita hitung sigma momennya sehingga kita bisa temukan nilai dari RAV. Sehingga nilai dari RAV adalah 20 kN. Kita pastikan dengan kontrol, yaitu gaya horizontal adalah 0. Karena tidak ada, maka gaya horizontal sudah benar, yaitu 0. Sedangkan gaya vertikal adalah 0. Kita hitung menggunakan sigma V sama dengan min P1 karena arahnya ke bawah, P2 dan P3, P4 itu di min semua karena arahnya ke bawah, lalu RAV ditambahkan RDV, reaksi A dan reaksi D. Sehingga semua nilainya dijumlahkan, hasilnya adalah 0, sehingga benar. Pada reaksi D, hasil perhitungannya adalah 20 kN, sedangkan analisa pada SAP 2000 adalah 20 kN juga, sehingga mendekati tidak ataupun sama. Sedangkan RAV ditemukan juga 20 kN pada hasil hitungan manual, dan pada analisa ditemukan 20 kN, sehingga hasilnya sama. Selanjutnya, untuk gaya batang pada titik A, kita menggunakan metode titik buhul. Sehingga titik A diberikan gaya, kita anggap semua gaya pada batang itu menarik keluar dari titik, sehingga kita temukan pada titik A terdapat beban P dan reaksi A. Batang 1 arahnya keluar, batang 7 arahnya keluar, dan batang 7 kita jabarkan menjadi horizontal batang 7 dikalikan cos alfa dan vertikal batang 7 dikalikan sin alfa. Kita gunakan sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0, yaitu semua gaya-gaya vertikal dan semua gaya-gaya horizontal. Semua gaya vertikal nilainya harus 0. Maka RAV dan P yang merupakan gaya horizontal, gaya vertikal, juga B7 sin alfa yang merupakan gaya vertikal. Kita temukan, kita masukkan nilai yang kita ketahui, hingga tersisa hanya B7.
sehingga ditemukan B7 nilainya adalah 13,05 kN. Selanjutnya, kita analisa sigma H sama dengan 0. Kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui, dan setelah itu kita temukan nilai dari B1. Nilai dari gaya batang 1 adalah min 8,39 kN. Untuk titik B, kita lanjut pada titik B, karena dengan menganalisa titik B, kita bisa menemukan B5 dan B2. Sigma V ada pada gaya vertikal ada P dan B5, sehingga kita bisa menemukan nilai B5 yaitu adalah min 10 kN. Sedangkan pada gaya-gaya horizontal ada B1 dan B2. B1 sudah diketahui, tinggal kita masukkan nilainya, sehingga ditemukan nilai B2 adalah min 8,39 kN. Lalu kita lanjut pada titik E, sehingga bisa menemukan B9 dan B4. Gaya-gaya vertikal, gaya-gaya yang ada di gaya-gaya yang berarah diagonal, kita jabarkan terlebih dahulu menggunakan sin dan cos. Gaya-gaya vertikal yang ada pada titik E yaitu adalah B5, B7 sin 50 derajat, B9 sin 50 derajat. Kita masukkan nilai yang kita ketahui, lalu kita akan menemukan nilai dari B9. Nilainya mendekati 0, sehingga nilainya adalah 0. Lalu untuk gaya-gaya horizontal yang diketahui, yang ada pada titik E adalah min B7 cos 50 derajat plus B9 cos 50 derajat. Ditambahkan B4. Sehingga nilai dari B4 diketahui 8,39 kN. Titik C dilakukan hal yang sama. Kita analisa gaya-gaya vertikal yang terjadi, nilainya harus 0, sehingga kita ketahui B6 adalah nilainya adalah min 10 kN. Begitu juga dengan horizontal, nilainya adalah 0, sehingga kita ketahui B3 nilainya adalah min 8,39 kN. Pada titik D, kita juga lakukan analisa, sehingga kita menemukan B8. Sigma H sama dengan 0, 0 sama dengan min B3, min B8 cos 50 derajat. Kita masukkan nilai yang kita ketahui, sehingga ditemukan B8 adalah 13,05 kN. Sedangkan gaya vertikalnya kita gunakan untuk periksa sama dengan 0. Kita masukkan nilai-nilai yang memiliki gaya vertikal yaitu P, RDV, dan B8 sin 50 derajat. Kita masukkan nilainya dan ditemukan 0, sehingga sudah benar. Lalu kita bandingkan gaya batang perhitungan manual dan analisa pada SAP 2000, yaitu pada show tables. Pada batang 1, di hasil perhitungan manual ditemukan min 8,39 kN, sedangkan pada SAP ditemukan min 8,37 kN. Nilainya sama hingga batang keempat. Batang keempat, pada hasil perhitungan secara manual ditemukan nilainya min 8,39 kN, sedangkan pada SAP ditemukan positif 8,37 kN. Pada batang 5 ditemukan pada hitungan manual kita temukan min 10, sedangkan pada SAP 2000 kita juga temukan min 10. Begitu juga dengan batang 6, dan pada batang 7 kita menemukan nilai yaitu 13,05, sedangkan pada analisa SAP 2000 kita menemukan nilai 13,038. Begitu juga dengan batang 8, sedangkan pada batang 9 kita membuat pendekatan, yaitu nilainya sudah sangat mendekati 0, sehingga nilainya adalah 0. Sedangkan pada analisa SAP 2000 sangat teliti, ditemukan min 3,5 pangkat 10 kali 10 pangkat 5 min 15, dan itu sangat mendekati 0. Jadi bisa disimpulkan bahwa perhitungan pada analisa SAP 2000 bisa saja sangat mendekati dengan hitungan manual, namun perlu dicermati pada beberapa titik. Terima kasih.
kasih.